존중해줘야 되고 하기 때문에 내가 이제 그러지 못하고 우리가 분석만 조금만 했으면 쉽게 진짜 우리가 공략. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dan Sandy Walsh menunjukkan performa yang mengesankan bersama klub mereka dalam pertandingan terbaru. Berikut adalah rangkuman dan penampilan para pemain Indonesia di kompetisi luar negeri. Dari divisi Eerste atau divisi kedua Liga Belanda, gelandang timnas Indonesia Ipar Jenner menampilkan permainan gemilang bersama Jong Utrecht dalam kemenangan 4-2 melawan Cambuur pada pekan ke-26 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Jenner memberikan umpan kunci kepada Gibson, kemudian menjadi asis untuk gol kedua Jong Utrecht yang dicetak oleh Adrian Black pada menit ke-50. Jenner berhasil bermain selama 88 menit sebelum digantikan oleh Neil Vierek. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam mulai mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak ketika Fort FC bertandang melawan Prancua pada matchday ke-18 di Stadion Sam Ao. Asnawi Mangku Alam masuk ke lapangan pada menit ke-62 menggantikan Pakron Pampak. Namun meskipun mantan pemain Jeonnam Dragon itu berusaha, Fort FC harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Prancua. Sementara pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Elkan Bagot turut beraksi untuk Bristol Rovers melawan Northampton. Berbeda dengan Ipar Jenner yang bermain sejak awal, Bagot memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Bagot masuk ke lapangan pada menit ke-46 menggantikan Tristan Kramer. Meskipun Bristol tertinggal 0-2 dari Northampton saat Bagot masuk, namun kehadirannya memberikan dampak besar bagi Bristol Rovers saat memberikan asis untuk gol yang dicetak oleh Chris Martin pada menit ke-79. Sama seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh juga turut berkontribusi sebagai pemain pengganti dalam pertandingan antara Royal Antwerp versus KV Mechelen pada pekan ke-26 Liga Belgia. Sandy Walsh berhasil membuat sejumlah operan yang memberikan peluang gol bagi Mechelen. Namun sayangnya kesempatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, salah satunya oleh Leon Lauberbach pada menit ke-82. Sementara itu, bek JIJ tampil sebagai starter dalam pertandingan antara Venezia versus Modena pada laga ke-25 Seri B di Stadion Pierluigi Venezia. Tuan rumah Venezia sempat unggul 1-0 dan 2-1 melalui dua gol yang dicetak oleh Zolfan Zavalo. Namun gol dari Antonio Palumbo menggagalkan kemenangan Venezia sehingga skor menjadi 2-2. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand juga turut bermain untuk KMS Cadenze saat melawan Beerschot dalam laga ke-22 kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Marcelino Ferdinand masuk ke lapangan pada menit injury time, tepatnya pada menit ke-98 menggantikan Zeller. KMS Cadenze berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 atas Beerschot. Lalu kemudian ada Sean Patinama yang juga mendapatkan kesempatan bermain bersama KS Leuven dalam pertandingan melawan KA Gent di Liga Belgia. Sean Patinama masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 menggantikan Jason Davidson. Namun meskipun berusaha keras, Sean Patinama tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan, di mana KS Leuven harus menelan kekalahan 0-2 dari KA Gent. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Korea Selatan baru saja memecat Jurgen Klinsmann. Pria asal Jerman itu dianggap gagal mengangkat prestasi The Teguk Warriors setelah kandas di semifinal Piala Asia 2023. Padahal skuad timnas Korea Selatan di turnamen tersebut bisa dibilang mewah. Mereka diperkuat sejumlah pemain yang bersinar di Eropa seperti sang kapten Son Heung-min, bek Kim Min-jae, dan Lee Kang-in. Lowongnya kursi pelatih timnas Korea Selatan membuat KEPA kini bekerja keras mencari penggantinya. Belum ada satu nama yang disebut-sebut menjadi kandidat terkuat pengganti Klinsmann. Di tengah situasi itu, Shin Tae-yong mengungkapkan lagi hasratnya melatih timnas Korea Selatan. Kepada media setempat, pria berusia 53 tahun itu mengaku punya rencana terakhir dalam hidupnya. Memimpin tim nasional Korea Selatan adalah rencana terakhir saya. Saya ingin menyusun pemain dan menjadi penantang di Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong. Lantas, apakah itu berarti Shin Tae-yong akan meninggalkan posnya sebagai pelatih timnas Indonesia? Peluang untuk itu sebenarnya cukup terbuka. Hanya saja media nasional setempat Yonhap mengabarkan nama Hong Yong-bo sebagai kandidat terkuat.
andai belum ditunjuk permanen, ia akan menangani timnas Korea Selatan setidaknya pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Sintayong sendiri masih terikat kontrak dengan PSSI hingga Juni 2024. Ia wajib membayar penalti jika ingin memutus kontrak di tengah jalan dan kembali ke Korea Selatan. Patut dinanti siapa yang akan menangani timnas Korea Selatan selanjutnya. Sintayong diharapkan dapat memenuhi kontraknya dengan PSSI sebelum kemudian memikirkan soal masa depan. Pemain timnas Indonesia Shandy Walsh mengaku ingin membela timnas Indonesia U23 di Olimpiade 2024 Paris mendatang. Baru-baru ini Shandy Walsh menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia U23. Namun kesempatan itu dipastikan tidak akan terjadi di turnamen terdekat yakni Piala Asia U23 2024. Pernyataan ini dikatakan Shandy Walsh dalam akun YouTube-nya di video vlog yang tayang pada 11 Februari 2024. Shandy Walsh tengah menonton pasangannya Aislinn Konik yang membela Kanada melawan Spanyol di pertandingan basket untuk kualifikasi Olimpiade 2024. Pada saat itu pula, Shandy berharap timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade 2024. Saya benar-benar berharap timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 Paris juga, sehingga saya bisa mungkin bergabung dengan mereka. Itu akan jadi pengalaman yang keren, ujar Shandy Walsh. Memang kesempatan Shandy Walsh membela timnas Indonesia U23 hanya mungkin terjadi di Olimpiade 2024. Usia Shandy Walsh saat ini adalah 28 tahun. Aturan Olimpiade mengizinkan 3 pemain senior lebih dari U23 bergabung dengan skuad. Bisa saja Shandy Walsh jadi salah satu pemain senior yang akan disertakan timnas Indonesia U23 andai lolos Olimpiade 2024. Untuk lolos ke Paris 2024, timnas Indonesia U23 mesti menjadi 3 tim terbaik di ajang Piala Asia U23 2024 yang akan digelar April mendatang. Adapun satu tim peringkat keempat akan diadu di playoff antara benua dengan wakil dari Afrika. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 ditargetkan lolos ke semifinal oleh Sintayong. Namun kini persoalan lain mencuat ketika banyak pemain kunci yang absen karena ajang Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA, sehingga klub berhak tidak melepas pemain. Di Liga 1 sendiri, Persija Jakarta dan Borneo FC sudah lebih dulu buka suara memagari pemainnya untuk tak gabung timnas Indonesia U23 demi tetap bermain di Liga 1. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan komunikasi akan terus dilakukan agar klub dan timnas Indonesia U23 mencapai titik temu. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 dan akan bersua Qatar, Australia, dan Yordania.